Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar sabda-Mu, nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mohon ini semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita terambil dari 1 Korintus 5 ayat yang ke-6. 1 Korintus 5 ayat yang ke-6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan? Sahabat yang dikasihi Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menjadi surat penggembalaan dengan konteks tertentu yang ada di Korintus, di jemaat di Korintus. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau kita baca perikop kita itu soal dosa yang dianggap biasa saja terjadi, dan dosa itu adalah dosa pelanggaran seksual. Dan kalau kita memahami konteks jemaat di Korintus sebagai kota besar, kota pelabuhan, moral seksual menjadi sangat longgar dan itu menjadi perilaku hidup dan dianggap bahkan sesuatu yang membanggakan gitu ya. Wah, saya bisa ini nih, jagoan dan sebagainya dari sisi soal seksualitas, pelanggaran seksualitas. Ditambah lagi dengan adanya kuil penyembahan terhadap dewa-dewa dan itu menggunakan ritus seksualitas dalam rangka penyembahan. Situasinya menjadi sangat kredit dari sisi moralitas dan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan bahkan dicatat dalam teks kita di pasal 5 ayat yang pertama itu diceritakan ada percabulan di tengah-tengah kalian. Perilaku seperti itu juga terjadi pada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan dia hidup bersama dengan istri ayahnya atau ibu tirinya. Dan itu sesuatu yang tidak bisa ditolerir di dalam pandangan iman Kristen. Dan Paulus menegur supaya jangan memaklumi dosa, jangan merasionalisasi dosa, harus dengan tegas mengatakan tidak dan hidup kudus. Dan hal yang lain yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus termasuk sosok penting dalam rangka untuk menunjukkan bahwa Injil harus bisa bersama dengan budaya, tetapi budaya atau perilaku orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tentu harus diingatkan dengan tegas. Contoh misalkan, Rasul Pauluslah yang memperjuangkan bahwa orang-orang non-Yahudi yang memang sebelumnya tidak ada tradisi sunat, tidak perlu harus bersunat untuk menjadi Kristen. Biarkan mereka ada pada dirinya sendiri, karena sunat tidak menyelamatkan. Itu tradisinya orang Yahudi, bukan tradisi kekristenan. Tapi tentu ini berbeda pendapat dengan rasul yang lain, dan kemudian harus ada persidangan gerejawi untuk memutuskan itu. Dan akhirnya kita tahu persis sekarang bahwa sunat itu bukan atau tidak dikaitkan dengan iman, tetapi dikaitkan dengan soal kesehatan, circumcision. Dan itu pilihan yang bisa diambil, dan baik jika kita juga melakukan tradisi sunat dalam rangka circumcision. Contoh yang lain lagi, Paulus itu menunjukkan ketika dia ada di Athena, ada banyak dewa-dewa yang mereka sembah, salah satunya dikatakan kepada dewa yang tidak mereka kenal. Dan dari situ kemudian Paulus masuk dan ingin mengatakan bahwa apa yang kamu sebut sebagai dewa yang tidak kamu kenal, siapa itu?
akulah yang membawakan berita itu tentang Yesus Kristus. Jadi dia memulai masuk dengan budaya, dengan cara berpikir mereka. Tapi ketika berhadapan dengan perilaku dosa, Paulus tegas mengatakan, tidak. Dosa, ya dosa. Sekecil apapun itu, mungkin sebagai tradisi, sebagai budaya hidup dan seterusnya harus dibenarkan dan diluruskan. Jadi ada keseimbangan itu antara memelihara budaya, tetapi perilaku dosa tetap harus diluruskan sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya kita juga belajar untuk punya disiplin, tidak bertoleransi atas dosa atau merasionalisasi atas dosa, dan selalu ada alasannya gitu, karena otak kita itu mampu untuk memberikan alasan atas tindakan. Jadi putuskan dulu, tindakan dulu, baru kemudian punya argumentasi kenapa begitu. Dan itu yang harusnya terus diajari supaya kita taat atas kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Tidak kompromi atas dosa, kan kita tahu standarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami hayati sekarang ini. Tuhan yang memberkati kami supaya kami mampu jadi pribadi yang punya kemampuan lentur atas budaya, bertoleransi atas kehidupan dan budaya di sekitar kami, tetapi juga punya kemampuan untuk tahu batasnya dan punya kedisiplinan mengatakan tidak atas dosa dan tidak merasionalisasi tindakan dosa. Mampukan kami untuk hidup benar selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus, menyertai dan memberkati sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.